warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul las elektroda terbungkus, las busur gas, las busur tanpa gas, dan las busur redam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator Rahmawati, kemudian Desvita Irwan, selanjutnya Habib Azhari, Yunifatra, dan terakhir M. Ragi Lesmana. Setelah presentasi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Habib Azhari. Las elektroda terbungkus, las busur gas, las busur tanpa gas, dan las busur rendam. Las elektroda terbungkus. Las elektroda terbungkus adalah suatu proses penyambungan dua keping logam atau lebih menjadi suatu sambungan yang tetap dengan menggunakan sumber daya panas listrik dan bahan tambah pengisi berupa elektroda terbungkus. Pada proses las elektroda terbungkus, busur api listrik yang terjadi antara ujung elektroda dan logam induk benda kerja akan menghasilkan panas. Panas inilah yang mencairkan ujung elektroda atau kawat las dan benda kerja secara setempat. Busur listrik yang ada dibangkitkan oleh mesin las. Elektroda yang dipakai berupa kawat yang dibungkus oleh pelindung berupa flux. Dengan adanya pencairan ini, maka kampuh las akan terisi oleh logam cair yang berasal dari elektroda, dan logam induk terbentuklah kawah cair lalu membeku, maka terjadilah logam lasan dan terak. Kelebihannya, yang pertama, dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel, dan di dalam air. Dapat mengelas berbagai macam tipe dari material. Setup yang cepat dan sangat mudah untuk dibentuk. Dapat dipakai mengelas semua posisi elektroda. Mudah didapat dalam banyak ukuran, dan diameter peralatan yang digunakan sederhana. Murah dan mudah dibawa kemana saja. Kebisingan rendah, tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Kekurangannya, pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda yang harus melakukan penyambungan. Setiap akan melakukan pengelasan berikutnya, slag harus dibersihkan. Tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non-ferrous. Mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cair. Hanya busur las dari flux. Diameter elektroda tergantung dari tebal plat dan posisi pengelasan. Las busur. Las busur biasanya dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu elektroda tak terumpan dan elektroda terumpan. Kelompok elektroda tak terumpan menggunakan batang wolfram sebagai elektroda yang dapat menghasilkan busur listrik tanpa turut mencair. Sedangkan kelompok elektroda terumpan sebagai elektrodanya digunakan kawat las. Las wolfram gas mulia atau las stick. Pada jenis ini, logam pengisi dimasukkan ke dalam daerah arus busur sehingga mencair dan terbentuk ke logam induk. Tetapi untuk mengelas plat yang sangat tipis, kadang-kadang tidak diperlukan logam pengisi. Las stick dapat dilaksanakan dengan mengotomatisasikan cara pengumpanan logam pengisi. Penggunaan lastik mempunyai dua keuntungan, yaitu pertama, kecepatan pengumpanan logam pengisi dapat diatur terlepas dari besarnya arus listrik, sehingga penetrasi keadaan logam induk dapat diatur semaunya. Selanjutnya, presentasi yang kedua akan dibacakan oleh teman saya Lesmana. Logam gas mulia atau MIG. Dalam las logam gas mulia, kawat pengisi juga berfungsi sebagai elektroda diumpankan secara terus-menerus. Busur listrik terjadi antara kawat pengisi dan logam indah.
Gas pelindung yang digunakan adalah gas argon, helium, dan campuran keduanya. Untuk memantapkan busur kadang-kadang ditambah gas O2 antara 2-5% atau CO2 antara 5-20%. Dalam banyak hal MEG sangat menguntungkan. Hal ini disebabkan karena sifat-sifatnya yang baik. Misalnya karena konsentrasi busur yang tinggi, maka busurnya sangat mantap dan percikan sedikit sehingga memudahkan operasi. 2. Karena dapat menggunakan arus yang tinggi, maka kecepatan juga sangat tinggi sehingga efisien sangat baik. Terak yang terbentuk cukup ketangguhan dan elastisitas ke depan udara, ketidakpekaan terhadap retak dan sifat lainnya lebih baik daripada yang dihasilkan dengan cara pengelasan. Las busur tanpa gas. Gas metal arc welding atau GMAW juga sering disebut dengan metal inner gas. Merupakan jenis pengelasan yang menggunakan elektroda habis pakai yang berbentuk kawat roll panjang. Pada pengelasan MEG tanpa gas atau gasless menggunakan kawat khusus yang memiliki lapisan flux yang akan berubah menjadi pelindung kolam las selama proses pengelasan untuk melindungi dari kontaminasi udara. Dasar yang membedakan dari pengelasan MEG atau las MEG tanpa gas adalah sumber dari pelindung untuk mencegah oksidasi. Tipe pengelasan tanpa gas ini cocok untuk welder pemula karena welder tidak perlu repot untuk memasang tabung gas. Dalam pengelasan MEG ada dua jenis kawat las yang dapat digunakan, dan salah satunya adalah kawat las khusus yang digunakan untuk pengelasan tanpa gas, yaitu flux wire core. Kawat flux core terdiri dari salt core biasanya berwarna hitam yang dibungkus oleh lapisan flux pada bagian luarnya. Kawat ini dibagi kembali menjadi dua jenis, yaitu self-shielded dan gas shielded. Kawat las self-shielded merupakan jenis kawat FCAW yang digunakan untuk pengelasan tanpa gas. Sedangkan kawat las gas shielded tetap menggunakan gas dalam proses lasnya. Solid wire core. Kawat las ini merupakan jenis kawat yang umum digunakan dalam pengelasan MEG dan memiliki fungsi yang sama dengan kawat las FCAW. Hanya saja tidak boleh ada lapisan yang membungkus bagian luar kawat ini. Jadi kawat ini membutuhkan perlindungan gas tambahan ketika digunakan untuk mengelas. Kelebihan pengelasan MEG tanpa gas atau flux core arc welding. Kecepatan dan efisien. Pengelasan MEG tanpa gas atau FCAW juga dikenal karena kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Proses ini memungkinkan pengelasan yang cepat karena kawat elektroda flux core yang digunakan memberikan perlindungan langsung pada busur las. Flux tersebut melindungi well pole dari kontaminasi lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan pengelasan yang berkualitas dengan waktu yang lebih singkat. Kemampuan mengelas logam yang kotor.
Pengelasan MEG tanpa gas atau PCAW memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi logam yang tidak bersih atau terkontaminasi. Flux yang digunakan dalam kawat elektroda membantu membersihkan logam dari oksida dan kotoran lainnya selama proses pengelasan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pengelasan pada logam dengan permukaan yang kurang sempurna, tanpa harus membersihkan logam secara menyeluruh sebelumnya, tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, membersihkan logam las sebelum proses las tetap dibutuhkan. Dan yang terakhir dibacakan oleh Yuni Fatra. Kemampuan mengelas di luar ruangan. Salah satu kelebihan dari pengelasan tanpa gas adalah kemampuan untuk melakukan pengelasan di ruangan. Pada pengelasan mic konvensional membutuhkan gas untuk melindungi well valve dari kontaminasi udara, dan gas ini akan dengan mudah tersapu oleh angin jika welder melakukan pengelasan di luar ruangan. Namun dengan pengelasan tanpa gas, kolam las akan tetap perlindungan tanpa perlu khawatir terlindung veluk atau tertutup angin. Serbaguna yang pengaplikasian yang luas. Pengelasan tanpa gas menawarkan pengaplikasian yang serbaguna. Metode ini dapat digunakan untuk pengelasan baja karbon, baja tahan karat, baja nik karat, dan bahan beberapa logam non-ferrous dengan menggunakan kawat elektroda yang sesuai dengan jenis logam yang akan disambung. Pengelasan mic tanpa gas atau FCW dapat diterapkan dalam berbagai proyek konstruksi manufaktur, perbaikan, dan lainnya. Baja yang lebih rendah. Selain keunggulan teknis, pengelasan mic tanpa gas atau FCAW juga memiliki keunggulan dalam hal biaya. Metode ini menghilangkan kebutuhan akan gas pelindung seperti argon atau karbon dioksida. Biasanya digunakan dalam pengelasan mic konvensional. Dengan demikian, biaya operasional pengelasan dapat ditekan lebih rendah, terutama dalam skala produksi yang besar. Las busur redam. Pengelasan busur redam adalah proses pengelasan busur yang menggunakan elektrode kawat telanjang yang diumpahkan secara kontinu, dan busur las ditutup dengan serbuk flux seperti ditunjuk pada gambar tersebut. Kawat elektrode diumpamakan secara otonomis dari gulungan ke busur flux, dituangkan melalui satu tabung pengumpan di depan elektrode, sehingga busur listrik yang timbul antara elektrode dengan logam dasar terendam oleh serbuk flux sepanjang alur lasan. Panas yang ditimbulkan oleh busur mencairkan logam dan serbuk flux. Flux cair akan mengampung di atas logam cair, membentuk selembung yang dapat mencegah pecah, percikan, dan terjadinya oksidasi. Setelah dingin, terak membeku dan mudah dihilangkan, sedangkan serbuk yang tersisa diisap dengan sistem vakum yang dapat dimanfaatkan kembali. Keuntungan penggunaan pengelasan busur redam adalah karena serbuk flux menutup seluruh operasi pengelasan sehingga dapat menghindari terjadinya percikan dan semburan nyalahan api, radiasi, dan hal-hal berbahaya lainnya. Tidak perlu menggunakan kacamata pengaman. Tidak, pendingin berjalan dengan lambat sehingga kualitas sambungan las sangat baik, memiliki ketangguhan dan keuletan yang tinggi. Sifat-sifat yang memungkinkan adalah karena busur tidak tampak, maka penemuan pengelasan yang salah dapat menggagalkan seluruh hasil pengelasan. Pengelasan terbatas hanya pada posisi horizontal. Pengelasan busur redam banyak digunakan dalam pabrik untuk pengelasan berbentuk profil seperti I-beam, T-beam, dan sebagainya. Kemampuan
memanjang dan melingkar dengan diameter besar seperti pipa tangki dan tabung tekanan tinggi. Presentasi dari kelompok kami, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.